Oh, kamu cantik juga. Orang aneh lagi, nasibku jelek sekali. Ayolah angkat. Halo ayah, aku kejebak dan aku butuh bantuanmu. Boleh sayang. Ayah lagi bercinta dengan seseorang sekarang. Dia akan sampai sebentar lagi. Tunggu, dia? Siapa? Bius cewek di klubku, kamu pasti cari mati. Kamu salah orang, aku bersumpah. Diam. Waktunya nggak pas sekali. Hei, ingat utangmu padaku. Aku mau kamu bayar itu sekarang. Ngapain kamu? Apa yang cewek cantik seperti kamu lakuin di tempat seperti ini? Di belakang trukku enak dan hangat. Jangan dekatin aku. Kamu pintar bicara ya? Berhenti! Apa lagi yang bisa kamu lakuin? Apa-apaan? Pak Caraka, ayah mengirim sahabatnya. Kamu menggigil. Ayo, nak. Nak, kenapa dia masih memanggilku? Nak, aku udah jadi wanita dewasa. Kamu minta digelar karpet merah buat kamu atau apa? Ayo. Terakhir kali aku ketemu Pak Caraka itu sekitar 5 tahun lalu ya. Dia lebih seksi dari yang ku ingat. Ada apa? Lenganmu basah, kena hujan. Kalau gitu dilap saja. Bagian atasnya nggak basah. Oh iya, maaf. Omong-omong, kenapa ayahku mengirimmu? Kukira kamu sibuk buka klub malammu atau menghajar bajingan, bukan menjemput anak seseorang. Kalau dipikir-pikir, aku belum ketemu ayahku selama berbulan-bulan. Aku Aku nggak suka basa-basi. Oh, oke. Oh, tunggu, berhenti. Aku mau beli sesuatu. Nggak, aku nggak mengantar anak kecil untuk beli alkohol. Umurku 22 tahun. Iya, memang. Nak, Diam, umurmu nggak jauh beda dariku. Dengar, aku ada pesta kecil di apartemenku nanti dan aku harus beli alkohol. Kalau enggak, nanti nggak ada yang mau berteman dan aku nggak punya teman selama setahun ini. Dan nggak ada... kalau kuantar, kamu bakal diam? Iya. Nggak akan lama. Kamu nggak boleh keluar dengan pakaian begini. Nggak aman. Bukannya udah seperti gini dari tadi? Memang. Kenapa nggak ngomong? Aku barusan ngomong. Dasar orang aneh. Beri aku jaket atau apapun.
Kalau udah selesai melihatku, kurasa 2 menit lagi tokonya mau tutup. Aku nggak melihatmu. Aku cuma lagi menguap. Iya, pastinya, nak. Ini udah lewat jam tidurmu. Jangan panggil aku nak. Malam ini mungkin kamu akan dapat teman, Hani. Ini yang dimaksud pesta kecil. Tempat ini terlihat seperti sirkus. Ayahmu tahu tentang ini? Ya, mungkin kalau ayah mau menjengukku, aku akan turuti pendapatnya, tapi dia nggak tinggal di sini. Kamu juga enggak. Ya, untuk itulah aku pindah ke sini, ayahmu suruh aku jagain kamu. Aku bakal usir mereka. Tunggu, Chris, jangan. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk dapat teman. Jangan membeli teman, nak. Aku nggak punya pilihan lain. Aku hampir nggak pernah ketemu siapapun sejak aku pindah. Ini tahun terakhir kuliahku dan aku nggak mau lulus sendirian. Ya sudah, terserah kamu. Mau nggak mau. Pokoknya aku harus ada di sini sampai ayahmu kembali. Aku nggak perlu dijagain. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Aku akan membunuhmu. Hitunglah sisa harimu, dasar jalan. Itu bukan apa-apa. Aku bisa jelasin. Ini mantanmu, Brian. Ayahmu pernah ngomongin dia, si bajingan ini. Kalian memata-mataiku? Mario khawatir dengan keselamatanmu. Karena itu aku ada di sini. Antara aku yang tinggal di sini atau kamu dijaga 3 pengawal. Terserah kamu. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Aku nggak peduli apa kata ayahku. Aku nggak perlu pengasuh. Kalau begitu jangan bersikap seperti bayi. Sebaiknya kamu nggak muncul di sana. Jangan bertingkah seperti brengsek di depan semua temanku. Sialan. Aku janji pada Mario. Wah, siapa kakek kekar ini? Kakek? Dia lebih seksi darimu, Miko. Ingatkan aku kenapa kita ada di rumah pecundang padahal aku punya komunitas. Bisa aja aku lagi di kapal pesiarku sekarang. Ternyata si Hani Raharjo ini punya ayah yang kaya. Kalau ayahnya kaya berarti ada alkohol mewah. Hai, Cika, Fayesa, dan Bella juga. Aku nggak percaya kalian datang ke pestaku. Ya, pasti datang dong. Senang ketemu kamu di sini. Ya, anggap aja ini rumah kalian sendiri. Makasih, Hana. Oh, aku Hani. Selamat berpesta. Sepertinya botol makanan ini sepadan karena harus berbasa-basi dengan Hani yang culun itu. Di mana Hani? Hani? Lupain Hani. Ayo main sama aku. Aku tahu tempat untuk kita bisa mengobrol. Aku tahu tempat untuk kita bisa ngobrol. Aku nggak suka ngobrol. Aku tahu apa yang kamu suka. Cika dan aku, kami suka aktivitas kelompok. Mengobrol ataupun yang enggak. Kamu mau menolak kami berdua demi Hani si culun itu? Maaf Nona. Aku nggak suka cewek yang suka merayu. Kalau sebut nama Hani lagi, kalian akan menyesal. Dia lebih pilih Hani dibandingkan kita. Sepertinya kita harus kasih pelajaran si pecundang itu apa yang akan terjadi kalau dia kira dia bisa menghina kita.
Hani, hey. Dengar, boleh nggak aku pakai kamar mandimu? Yang di bawah dipakai banyak orang dan kotor. Iya, boleh. Silakan. Kamu itu bangsawan kampus. Makasih. Kamu tahu, aku nggak percaya kita nggak berteman lebih awal. Kita berteman? Iya dong. Aku harus buang air kecil. Tunggu aku. Iya, boleh. Aku tunggu di luar kamarku sendiri. Rahasia apa yang bisa aku dapat? Oh, ini sempurna. Hani, kamu itu wanita gila. Waktunya rusak pesta si pecundang. Sepertinya aku lihat Hani pergi keluar sana sama cowok. Apa-apaan ini? Perhatian semuanya. Halo. Kalian semua sepertinya agak bosan. Gimana kalau aku bikin pesta ini jadi seru dengan bacain beberapa halaman dari catatan harian Hani. Mari kita lihat. Hai buku. Ayah nggak pernah mau main sama aku. Kadang aku merasa dia nggak sayang aku. Oh, Hani. Punya masalah sama ayahmu? Jangan! Cika, kembaliin itu! Chris, teman ayah itu seperti OOS. Itu singkatan dari Om-Om Seksi. Dan sejujurnya, kalau dia bukan sahabat ayahku, kamu menghayal tidur sama cowok seumuran ayahmu? Hani, itu jorok sekali. Enggak, Cika, itu nggak benar. Cika, sepertinya wanita ini lagi birahi atau semacamnya. Apa obrolan tentang selera anehmu ini bikin kamu bergairah? Ayo buat dia tenang. Jangan. Lihat dia. Persetan. Kamu cemburu karena si kakek lebih pilih Hani dibandingin tidur bertiga sama kamu dan teman pecundangmu. Astaga, sudah dengar belum? Katanya bakal ada VIP rahasia yang jadi penumpang di penerbangan perdana pesawat Hawkeye 42 hari ini. Dengar-dengar dia investor rahasia Maple Airlines yang lagi heboh dibicarakan orang. Katanya dia orang terkaya di dunia. Dia di kursi mana? 1A. Astaga, kalau dia jadi gadunku, aku nggak perlu lagi kerja. Tolonglah, semua juga sudah tahu kalau aku adalah Marilyn Monroe kru pesawat ini. Kalau ada yang bisa bikin miliarder rahasia itu tertarik, aku orangnya. Iya, siapa tahu dia sukanya bukan dada, tapi malah bokong. Kalian siap? Tentu belum, Evelyn. Kita lepas landas 30 menit lagi. Jadi mending fokus siap-siap daripada kebanyakan gosip. Kenapa Evelyn yang jadi kepala penerbangan? Pasti dia mau coba dapatkan miliarder rahasia itu buat dirinya sendiri.
Selamat datang Tuan Jet Hawkins. Kenapa repot-repot begini? Aku bilang bisa datang sendiri. Tugas kami melindungi Anda, Pak. Anda investor utama kami. Sylvia, rencananya adalah aku menyamar. Jadi kru darat biar bisa awasi kualitas pelayanan maskapai kita. Kalau kawal aku kayak Presiden Amerika Serikat, rencananya bisa gagal. Saya minta maaf. Ini tiket Anda, Pak. Jangan sampai ada yang ikuti aku. Selamat datang di Maple Airlines. Maaf, aku telat. Tahu sendiri macetnya LS seperti apa. Orang itu bukan penumpang VIP. Gak mungkin, dia itu cuma pekerja kru darat yang lusuh. Maaf, Pak. Anda nggak boleh duduk di sini. Memangnya kenapa? Ini kabin kelas 1. Kelas ekonomi di belakang, di kabin utama. Nggak apa-apa. Aku suka duduk di sini. Yang benar saja, bajumu saja lusuh begitu. Aku suka bajuku. Kelas 1 itu buat orang elit, para konglomerat dan CEO. Tapi kamu cuma pekerja kru darat nggak berguna. Tempatmu di luar sana, angkat-angkat koper. Bu, sebaiknya jangan nilai orang lain cuma dari penampilannya. Kalau kamu nggak percaya, periksa saja catatan pemesanan. Catatan pemesanan itu bakal tunjukkan kalau kursi ini sudah dipesan buat penumpang paling penting. Investor top Maple Airlines. Itu benar banget. Oh, iya kalau sempat, aku mau secangkir kopi. Kopi hitam saja, terima kasih. Tyler, kemarilah. Ada pekerja kru darat rendahan yang menyusup masuk tanpa tiket. Kamu bilang apa? Dia duduk di kelas 1 dan ngotot nggak mau pergi. Tenang saja, Claire. Biar aku yang urus. Hei, tadi kamu pesan kopi kan? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Bangsat! Makanya kami gak sajikan kopi buat kuli gaji pas-pasan. Kamu duluan yang mau siramkan kopinya. Di mana sopan santun? Cukup. Jangan main-main lagi. Mana tiketmu? Aku ada syarat. Lain kali ngomong ya sopan. Mana tiketku? Kayaknya gak bakal ada lain kali. Lihat kan? Dia cuma orang sok keren yang pengen nyelundup ke kelas 1. Tendang saja dia keluar. Biar kami urus. Terima kasih. Waktumu habis. Dengar. Aku punya tiketnya. Kalau enggak, bagaimana caranya aku bisa naik? Maksudku coba lihat. Kamu sudah berhasil ubah kabin kelas 1 ini jadi gudang rongsokan kelas 1. Kamu duluan yang mau siram kopi ke aku. Kamu duluan yang mau. Dengar ya, aku kasih kamu 2 pilihan. Kamu jilat tumpahan kopinya. Atau aku panggil petugas keamanan bandara buat seret kamu keluar dari pesawat ini. Kamu paham? Dengar, Pak. Ngomong yang sopan. Terus kamu kira petugas keamanan bandara bakal lebih nurut ke kamu daripada aku? Jelas iya. Di peraturan FAA tertulis kalau kamu masuk ke kendaraan yang lebih besar dan berat dari udara, yang punya sayap sama punya mesin, terus bisa bawa kamu terbang ke langit, kami yang berkuasa. Jadi, iya. Kamu kira dirimu siapa? Aku pemilik maskapai ini. Cukup. Aku sudah muak. Ayo pergi. Keluar. Kamu kira dirimu siapa beraninya sentuh aku? Kamu ini ninja atau apa? Sudah, kita harus usir dia. Aku panggil petugas keamanan dulu. Pramugara ini serang seorang penumpang. Padahal Maple Airlines klaim jadi maskapai dengan pelayanan terbaik. Berikan ponselnya. Video itu harus segera dihapus. Aku nggak mau. Masyarakat harus tahu pelayanan kalian sebobrok. Iya benar. Iya benar. Ini harus didokumentasikan. Hapus videonya sekarang. Atau kalian dilarang gunakan Maple Airlines seumur hidup. Bu, Anda harus lihat ini.
Apa-apaan ini? Hubungi pilotnya. Suruh tunda lepas landasnya. Aku mau naik pesawat itu. Kalian gak ngerti. Orang itu nyelundup masuk pesawat tanpa tiket. Dia penumpang gelap. Benar banget. Bisa saja dia sebenarnya ada niat buat bajak pesawat ini. Paham? Ini demi keamanan kalian. Jadi percuma bela dia dari tadi. Usir saja dia. Ya, masa bodoh sama dia. Aku nggak butuh gembel, kacaukan rencana perjalananku. Iya. Perhatian penumpang. Selamat datang di penerbangan Maple Airlines 451. Sehubungan dengan adanya situasi tidak terduga. Lepas landas akan ditunda. Harap tenang, kita terbang sesaat lagi. Terima kasih atas kesabarannya. Sialan. Si bangsa tanpa tiket itu bisa bikin aku ketinggalan pesawat lanjutan. Panggilkan petugas keamanan bandara. Kacau banget. Harusnya orang ini diserahkan ke TSA. Semuanya tenang. Saudara-saudara, aku punya tiket. Oke? Kalau nggak bisa tunjukkan tiket, kamu nggak boleh di pesawat ini. Ayo, waktunya keluar. Jangan pernah sentuh barangku. Maaf, tapi pesawat ini sudah penuh. Nggak ada tempat buat beban kayak kamu. Bebat? Oh, menurutku justru kalian berdua yang jadi beban di barang. Barang apa? Kamu gembel. Barangmu juga sampah. Itu peringatan. Makanya sampah ini buang saja keluar jendela. Buruh kere kayak kamu mana mungkin mampu beli gitar. Paling juga kamu curi itu dari salah satu penumpang. Gitar ini hadiah dari mendiang istriku. Nama Maple Airlines itu pakai nama dia. Kalian gak sadar sudah injak-injak kehormatan siapa? Iya, banyak orang yang namanya Maple. Kamu bisa mengaku apa saja, tapi tetap saja kamu sama rongsokan ini pantasnya cuma ada di tong sampah. Iya, satu hal yang jelas. Gitar ini nggak ada apa-apanya dibanding waktu kami yang terbuang buat usir kamu dari pesawat ini. Makin cepat gitar ini dihancurkan, makin bagus. Lihat, kami bantu kamu hancurkan sampah ini. Jangan coba-coba. Aku gak peduli. Kalian semua siapa? Kalian mau uang? Aku punya banyak. Tapi yang lebih penting, siapa diriku bakal jadi mimpi buruk bagi orang-orang kayak kalian. Keamanan bandara, ada penumpang bikin ribut di penerbangan Maple Airlines 451. Yah, kirim orang sekarang. Kamu lagi ancam kami. Kami ini pegawai Maple Airlines, maskapai milik orang terkaya di dunia, Jet Hawkins. Habislah kamu. Aku Jet Hawkins. Tunggu sampai para dungu ini tahu kalau aku bos mereka. Jangan sampai gitar ini rusak. Kalau sampai rusak... Kamu mau apa? Mengemis uang buat beli yang baru, soalnya kamu nggak bisa beli pakai gaji kamu yang pas-pasan itu. Yang bakal mengemis bukan aku, tapi kamu. Siapa yang bikin ribut? Itu yang bawa gitar. Dia menyelundup masuk tanpa tiket dan mengancam pramugari. Pak, saya minta Anda lepaskan tangan dari tas gitar itu. Bisa aja dia sembunyikan bom di situ. Jangan-jangan dia mau meledakkan pesawat ini. Astaga, cepat, cek tasnya. Cepat sebelum kita semua mati. Pak, ini peringatan terakhir. Lepaskan tangan Anda dari tas. Nggak ada satupun dari kalian yang pantas buat geledah barang-barangku. Dia itu cuma pekerja kru darat rendahan. Kita semua jelas jauh di atas dia. Kalau kalian mau lihat hasil karya mendiang istriku, dengan senang hati bakal aku buka tasnya dan tunjukkan pada kalian semua. Jangan percaya, itu jebakan. Jangan percaya omongannya, dia teroris. Ada keributan apa ini? Bu. Pak, saya Evelyn, kepala pramugari di sini.
Di Maple Airlines, kami berusaha maksimal buat tangani barang penumpang dengan sungguh-sungguh. Saya juga jamin gitar Anda nggak bakal kenapa-napa lagi. Dia pramugari senior paling top di maskapai kami. Aku lagi menyamar, lebih baik nggak bikin ribut. Jangan bongkar identitasku. Kamu kelihatan bisa dipercaya. Nggak kayak kamu. Oh. Hati-hati, Tyler. Jadi, begini pelayanan penumpang yang bikin maskapai kita terkenal. Kamu hina orang di bawahmu, padahal kelakuanmu sendiri macam iblis. Pak, begini, kamu boleh banget ajukan klaim ganti rugi. Batas waktunya Jumat. Tapi, bisa jadi pihak maskapai ambil keputusan kalau gitar reot itu memang benar-benar gak ada harganya. Ini buatmu. Sekian dariku, tukang angkat koper. Istriku, bikin gitar ini pakai bahan dasar kayu mahoni Kuba tahun 80-an yang langka. Khusus buatku. Aku ingatkan padamu, nama perusahaan, tempatmu bekerja ini, diambil dari namanya. Kok dia serius banget? Apa dia beneran ada hubungan sama pemilik maskapai ini? Dia orang yang baik banget. Suka berdayakan para tunawisma kasih kesempatan lebih baik. Tapi kamu... Singkirkan tangan kotormu itu. Kalian arogan dan sombong. Merasa punya hak buat putuskan siapa yang kelas 1 dan yang kelas ekonomi. Padahal kalian gak paham nilai yang bikin perusahaan ini berdiri. Kalian berdua gak pantas jadi manusia. Petugas keamanan! Siap. Tukang angkat koper ini mau membunuh pramugara. Hah? Astaga, cepat tangkap dia! Sylvia, aku kasih 10 detik buat datang ke sini. Sekarang juga. Sylvia Stone? Dia wakil presdir Maple Airlines, bawahan langsungnya Jet Hawkins. Astaga, kamu gak capek pura-pura terus? Oh, nanti kalau Sylvia Stone datang, bawa tiket yang bisa buktikan siapa diriku. Nyali kalian semua bakal ciut. Kalian semua lihat lawakan badut ini kan? Pekerja kru darat ini mau semir sepatu Boston saja nggak pantas. Apalagi telepon orangnya langsung. Jangan percaya dia! Usir dia! Usir dia! Usir dia! Ada yang bikin bosku marah? Hayden, Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat.
Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran. Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Biar ku tebak ya. Pasti kakimu dipatahkan gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong, Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini, itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun. Wah, ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu nggak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Oh, sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu. Aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit.
Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini! Ya, putar balik! Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami! Lepaskan aku! Oh enggak! Lepaskan aku! Jangan! Dia Mayday, Mayday, Mayday. AD 350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD 350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. If harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. If, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup! Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya?
adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah, terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu, aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang ketipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku
tempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun. Aku gak paham maksudmu. Aku gak kenal sama dia. Diam, Jalang. Hentikan! Tolong Ibu, 5 menit lagi. Iya, janji sudah mau selesai. 1 guru lagi dan pendaftarannya sudah selesai kok. Alice, cepat. Dengar ya. Aku nggak mau ayah tirimu harus nungguin kamu pertama kali ketemu. Ayolah, Bukin. Sedikit saja kok. Dalam batas wajar. Nggak akan ada yang tahu kok. Aku bisa bantu kamu, James, tapi... Oh, ya ampun, dia begitu sama gurunya. Diam. Oke, anak baru. Kejadiannya bukan seperti yang kau lihat. Masa sih? Jadi kenapa kamu begini? Ini nggak ada hubungannya. Tutup rapat mulutmu. Atau habislah kau. Paham? Lepaskan, brengsek! Kan kamu yang minta. Kamu tahu kan masih ada bau parfum Bukin di tubuhmu? Ya, aku akan mandi air dingin dulu biar hilang sebelum ketahuan orang lain. Sudah kuduga ayahmu nggak akan ajarimu dengan baik. Dia sudah mati. Tentunya aku harus ajari gadis payah ini cara baca jam. Saya tersesat di sekolah baru. Maaf, saya nggak akan ulangi. Kamu harus berterima kasih ke Pak Hawthorne nanti. Dia yang bayar sekolah barumu yang mahal. Tapi jangan salah paham. Kamu akan selalu jadi orang luar di keluarga ini. Jadi, menunduklah dan jauhi masalah. Nggak ada yang bereskan masalahmu. Kau Alice kan? Masuk sayang. Selamat datang di rumah barumu. Alice, mana sopan santunmu? Kalau bukan karena Pak Hawthorne, kamu masih tinggal di tempat kumuh. Minta maaf. Maaf. Terima kasih, Pak Hawthorne. Itu anakku James. Dia agak nakal, tapi sebenarnya dia baik. Dia juga baru pulang sekolah. Jadi kalian akan ketemu waktu makan malam. Kau tahu, Alice, aku selalu pengen punya anak perempuan kayak kamu. Pintar dan baik. Kalau butuh apa-apa, langsung bilang saja ke Jen. Dia akan bantu kamu. Itu betul. Putra keluarga Hawthorne sekarang kakak tirimu. Jadi dengarkan dia dan patuh. Oke. Saya mau ke kamar mandi.
Ternyata dia. Mandi air dingin. Kayak yang kau minta. Jadi kau anak cewek mata duitan itu. Adik tiri. Jadi kau anak cewek mata duitan itu. Adik tiri. Au! Lari saja, Bani. Akan kutangkap kau. Kenapa dia? Dari semua orang, kenapa dia kakak tiriku? Aku lihat dia dan Bukin. Dia pasti ngamuk. Terima kasih sudah bergabung, James. Ini Alice, anak Eva. Dia sekolah di St. Mary juga. Aku mau kamu bersikap dewasa dan temani dia. Alice, anak yang baik. Aku yakin kalian akan cepat akur. Oh, kayaknya dia sudah kenal saya. Soalnya dia sudah lihat... Label nama. Label namanya. Ada acara di sekolah dan namanya James. Kenapa sekolah negeri nggak ajarin kamu cara menelan? James. Mungkin. Tapi seenggaknya aku nggak perkosa guruku demi nilai. Katanya ada murid yang begitu di sini. Tapi serius, saya nggak kebayang siapa. Alice, sopan santun. Santai, Bu Bel. Saya rasa kami akan akur. Hei, ini catatan di setiap halaman. Kenapa kamu masuk kamarku? Maaf, kamarmu? Kayaknya kamu nggak punya apa-apa di rumah ini. Sekali lagi, Bani. Jangan ungkit-ungkit soal Bukin. Dan aku akan bantu kau di sekolah. Atau apa? Anak orang kaya sialan. Mau ngapain? Tabok aku pakai $100? serius? Masih mau sembunyikan mainanmu di bawah bantal? Memangnya masih 12 tahun? Kembalikan bajingan. Mainan pengantar untuk perawan? Serius? Belum pernah ada yang ajak kencan, adik tiri? Jangan panggil aku begitu. Ibumu mau kita akur. Jadi, kenapa nggak main ini aja? Kamu nggak bisa takuti aku. Aku tantang omong kosongmu. Ini yang kamu mau lihat? Kakak tiri? Jangan lihat aku kayak gitu. Atau lain kali aku taruh mainan itu di tempat lain. Patuh. James Hawthorne, kau jahat. Hentikan. Kamu nggak boleh berhayal tentang kakak tirimu. Semoga kamu senang di sekolah, Alice. James di luar. Dan ingat, jangan lupa bilang padanya kalau kamu butuh apa-apa. Ya? Kamu merokok. Ayahku nggak peduli apa yang aku lakukan. Dia cuma peduli sama nilaiku. Jadi, jangan kira kau bisa bareng aku karena dia bilang itu.
James, kamu buat aku jijik. Kembalikan. Aku udah bilang, jaga rahasiaku, dan aku akan jaga rahasiamu. James, aku adain pesta malam ini. Kita bisa main sepanjang malam sama kayak dulu. Oh, ayahku baru beli banyak anggur impor dari Prancis. Jumlahnya terbatas. Kamu pasti suka. James, kamu benar-benar brengsek. Semoga kamu senang di sekolah, Alice. James di luar. Dan ingat, jangan lupa bilang padanya kalau kamu butuh apa-apa. Ya? Kamu merokok. Ayahku nggak peduli apa yang aku lakukan. Dia cuma peduli sama nilaiku. Jadi, jangan kira kau bisa bareng aku karena dia bilang itu. James, kamu buat aku jijik. Kembalikan. Aku udah bilang, jaga rahasiaku, dan aku akan jaga rahasiamu. James, aku adain pesta malam ini. Kita bisa main sepanjang malam sama kayak dulu. Oh, ayahku baru beli banyak anggur impor dari Prancis. Jumlahnya terbatas. Kamu pasti suka. James, kamu benar-benar brengsek. Hei, maaf. Kita kenal. Kamu... Maksudku, aku nggak keberatan untuk kenalan. Permisi. Kamu siapa? Aku murid baru. Oh. Oke. Ayahmu itu profesor matematika atau apa? Dia kerja di bidang teknologi? Apa? Enggak, dia dulunya montir. Oh, pantas kamu bau minyak solar. Kayaknya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ayahku baru aja meninggal, jadi aku harap kamu jangan ngomong tentang dia seperti itu. Maksudku, aku cuma ngomong jujur sih. Kamu bau. Kamu masih tinggal di toko atau bagaimana? Kita punya kamar mandi gym. Kamu bisa pakai loh. Setidaknya ayahku mengajari sopan santun. Ayahmu jelas enggak. Berhenti, Kim. Hei, sudah cukup ganggu anak baru? Sudah. Sudah cukup ganggu anak baru? Terima kasih. Ya, aku David. Jadi, pesta malam ini, kamu mau ikut aku? Aku enggak. Alice, ini hari pertamamu. Semua orang akan datang. Ikut saja ramai-ramai. Kencan denganku. Terlalu terbuka ya? Bodoh amat. Ini kan pesta pertamaku. Gila, konservatif parah. Ngapain pakai baju kalau begitu? Maaf, apa kita kenal? Terus kenapa kamu peduli? Kau sadar lagi masuk ke perangkap David, kan? Itu pesan yang kau mau sampaikan. Kenapa kalian selalu pikirkan seks? Kenapa dia nggak bisa suka aku apa adanya? Dia kelihatan baik. Kalau kau semurah itu sampai mau sama siapa aja, kenapa nggak sama aku aja? Ya, aku suka musik. Ayo, sini aja.
Biasa minum? Enggak. Mau ajari aku? Ayo, mulai. Baik. Ya, coba saja. Ya, tambah lagi sedikit. Coba minuman yang ini. Aduh, kepalaku sakit. Kamu baik-baik saja, sayang? Ayo cari tempat istirahat. Aku mau pulang. Kau cantik. Aku mau pulang. Kau benar-benar spesial, Alice. Mau jadi milikku? Maaf, David. Aku mau berteman saja. Sialan! Kamu kira aku begini karena mau berteman? Karena aku mau jadi teman? Aku taruhan, oke? Karena katanya kamu perawan. Dan aku harus buktikan. Mau aku, sayang? Terima uang tunai. Memang ini rencanamu kan? Masuk sekolah swasta, tampil cantik, dan godain cowok kaya. Enggak. Tunggu, jangan. Kamu memang perawan. Kamu beruntung hari ini. Jangan. Ayo, sayang. Ada orang enggak? Tolong aku. Tolong aku. Kau baik-baik saja. Beraninya kau sentuh dia. Dia bukan siapa-siapa. Aku duluan. Badanku kurang enak. Aku cuma mau pulang. Kau racuni dia. Mati kamu! Kenapa kamu peduli sama cewek kampungan sih? Tolong, ayolah. Aku salah, oke? Tunggu, hei, kamu tahu aku. Tolong, ayah kita berteman. Tolong, sial. Keluar dari St. Mary, atau ayahmu akan terima ini lewat emailnya besok. Hei, kau tidak apa-apa. Tolong raba aku, tolong. Berhenti, Alice. Aku ini kan kakak tirimu.